Kita mau lanjut lagi. Gue bahas Oh, yang oke. salah satu favorit gue nih, Solana. Yes. Solana, where do you see bro? Solana di area 145 ini. Kemarin kan sempat kena FUD kan katanya dijualin banyak sama developernya. Dan Sol ETH sekarang berbalik lagi bro. Ya, oke. Ini yang menarik ya kita bahas ya. Atau kita bahas dari Sol ETH dulu bro. Oke. Secara teknikal baru kita bahas Solananya. Bagaimana secara Solana? Sol ETH ya. A fake breakout ya saya bilangnya. Fake gitu. Fake kayak breakout. Di basket. Fake shoot gitu. Fake ya. Fake breakout. Dimana a lot of ya rejection dan juga tap di 0,055 ya. Kita lihat tapnya di Desember 2023, tap lagi di Maret, tap lagi di Juni, kemarin tap di Agustus, dan juga ini udah ada liquidity trap ya, menunjukkan apa? Kalau ini ya Sol ETH dominasinya turun, ya kita lihat relief di ETH, dan ETH ada di area manipulasinya oke. Solana pun memang sebenarnya kalau kita lihat weekly chartnya Solana sendiri, itu ada potensi continuation. Oke, jadi apakah ini akan mengalahkan Ethereum? Saya justru melihat kebalikannya. Saya lihat running dua-duanya. Jadi Ethereum juga running, Solana juga running. Dan ini hanya akan chopping around dulu. Ini menunjukkan apa? Kalau ini kan naik, ya Ethereum bakal dump, Solana bakal pump. Tapi kalau ini nggak kemana-mana, ya dua-duanya bisa lari berbarengan. Karena kalau kita lihat ya di Solana sendiri, ini oke ya. Saya hanya bilang oke. Ini dia hanya berkonsolidasi ya, nggak turun di bawah 150 jauh. Dan kita membentuk ya suatu ya rectangle ya box di sini. Apakah area ini ideal ya untuk membeli Solana? Kalau exposure jangka panjang sekarang sebenarnya masih oke ya bro. Ya. Teman-teman juga bisa pasang invalidasi kalau dia drop di bawah 120. Ini formasi yang ada ya possible price discovery. Bahkan kita lihat ya paling dekat ya pasti ke all time high-nya untuk Solana. Dan apakah dia akan outperform ya Ethereum? Saya melihat kalau Sol ETH tadi masih choppy ya. Jadi saya bisa lihat possible running keduanya. Dan 79% kalau kita lihat Solana balik ke all time high. Could be this time ya new all time high for Solana ya, we will see. Tapi momentumnya ya Ethereum mulai melawan nih bro. Mulai catching up. Dengan ya kita tahu Vitalik udah mulai nge-tweet. Terus kemudian risetnya di Etherscan udah mulai diupdate ya. Mulai aktif ya anaknya. Anaknya mulai aktif. Oke, menarik banget bro. Nah, gue mau ngomongin salah satu lagi bro. Project yang ya Pantera paling besar, yaitu Toncoin. Ya. Nah, Toncoin ini seperti apa? Lu lihat ke depan. Oke, Toncoin kenapa dia bisa sekuat ini ya? Ini ya karena memang kita lihat ya Pantera berinvestasi di situ ya, dan Pavel Durov, CEO dari Telegram, itu memang dia menaruh tinggi harapannya. Tapi katanya Pavel Durov tuh anaknya 100 bro. Itu karena kan dia sebar. Jadi ya, jangan-jangan kita anaknya juga. Jangan-jangan kita anak Pavel Durov. Jadi dia ini teman dia nggak bisa punya anak, terus temannya minta donatur sperma. Jadi si Pavel Durov pikir ya udah, gue donatur sebanyak-banyaknya. Sebenarnya gue nggak tahu sih itu ceritanya benar atau nggak. Donatur atau main ngasal dia, gue nggak ngerti. Kalau dari tampangnya gimana? Menurut lu donatur atau main ngasal bro itu? Pavel Durov. Nggak tahu ya, ini kayaknya sensitif itu. Sensitif. Jadi Toncoin ya kalau kita lihat price action wise ya sekarang oke bro ya. Ini kenapa bisa gede ya as a layer 1? Karena dia bisa boarding ya banyak sekali user dari Telegram ya plug and play ya dengan walletnya di Telegram, bahkan banyak juga ya bro yang dapat ya airdrop ya dari Toncoin dengan cuma-cuma ya hanya asal install ya. Dan itulah ya kalau orang di web 2 ya ini main ke web 3 itu udah kayak arena bermain ya. Ini kenapa largest investment di altcoin sekarang untuk Pantera ini di Toncoin. Di Toncoin karena ya breakout and retest, possible juga continuation. Juicy dip ya kemarin di bawah 5 ya, sempat di bawah 5, langsung V-shaping ya ke 6,7 dan price action-nya sebenarnya oke sekarang. Untuk kemana ya, possible test ke 8 ya, balik lagi not a financial advice. Sekarang setelah lepas 8 ya sebenarnya pertanyaannya kemana. Yang angka psikologisnya ada chance memang ke 10 bro dalam jangka waktu yang panjang di Toncoin ini. Ya mungkin kita bisa lihat ya secara tokenomik sekarang Toncoin ya valuasi udah 16,9 billion bro. Dengan supply beredar ya dengan total pasokan ini kurang lebih udah 50% tanpa cap ya. Dimana dia bisa menambah terus ya koin yang ada di sini di protokolnya.
Balik lagi ya, not the best tokenomics, tapi yang the worst tokenomics ya, dengan best founder itu yang selalu menang. Biasanya seperti itu. Nah, gue setuju. Dan menurut gue teman-teman kalau misalnya mau belajar di kripto, menurut gue harus fokus ya bro ya. Iya. Teman-teman harus bisa fokus dalam belajar di kripto, karena nggak gampang. Jadi kan teman-teman mungkin tahu ya aturan 10.000 jam ya. Yes. Kalau seorang musisi itu butuh 10.000 jam untuk jadi yang paling jago, kalau 5.000 biasa jadi biasa-biasa aja. Ya. Sama seperti di kripto. Mungkin kenapa kalian tanya kita bisa seperti sekarang, karena Bro Kakak ini mungkin analisa chart kalau 10.000 jam kayaknya lebih ya bro ya. Lebih ya. Lebih ya. Benar. Lebih. Jadi it takes 10.000 jam gitu untuk kalian learn something. Jangan cuma baru belajar 1-2 jam kalian nyerah. Tapi kadang nyerah juga nggak apa-apa kalau itu mungkin bukan untuk kalian. Karena ya jujur ya, kita juga liatin 24 jam ini bisa lama setengah gila juga gitu. Iya. Nggak cuma kalian gitu ya setengah gila, kita juga setengah gila. Karena gue juga zaman di TradeFi saham kan, teng ada belnya bro. Bener. Oh kayak setengah ini jam ya, bisa kayak istirahat, makan sama Indomie. Lanjut lagi, ini nggak ada. Bisa jam 2 pagi, waduh ada berita apa nih kan, tiba-tiba Kamala Harris votingnya meledak. Itu koreksi pasti Bitcoin. Jadi gue mesti ngikutin malam, dan kita kan nggak ada orang makro ya di sini ya. Kita nggak ada. Gue orang makronya, jadi kayak pagi udah beler gue, tahu udah beler pagi-pagi. Karena gue kadang mesti ngikutin FOMC apa yang terjadi, gue harus ngikutin terus. Gue lihat secara global makro, gue lihat secara fundamental, Bro Kakak liatin chart. Nah chartnya berubah terus semuanya, ratusan ribuan koin, 24 jam. Jadi kita dua-duanya beler gitu. Benar. Dan it's not for everyone. Jadi kalau kalian emang tidak ada waktu ya better just buy Bitcoin, buy ETH. Ikutin borong Bitcoin gue yang udah puji Tuhan sudah dibalikan. Yes. Karena itu sejarah sih, yang gue sedih cuma borong Bitcoin. Karena itu bukti sejarah, gue gak suka kalau itu dihapus gitu. Iya. Gue rasa itu bukti sejarah, dan kalau 10 tahun lagi bisa jadi astronomical bro, angkanya itu luar biasa itu. Iya. Dan Compounding teman-teman, ya compoundingnya itu jadi demonstrasi seberapa kuat investasi yang konsisten. Benar. Gimana bro cara untuk bisa jadi technical analyst yang konsisten, itu gimana caranya? Ya first of all kita harus tahu bro, penyadaran bahwa technical analysis itu bukan tentang ya menebak harga mau kemana, tapi kita mengantisipasi kalau naik atau turun itu kita harus bagaimana. Dan technical analysis itu hanya melihat perilaku manusia melalui grafis ya, melalui visual, melalui chart. Yang mana beda chart itu beda interpretasi. Betul. Kadang kita pakai candlestick atau kadang kita pakai line chart. Candlestick itu informasinya lebih lengkap. Tapi kadang nggak bisa buat lihat tren jangka panjang, yang mana hanya bisa dilihat dari line chart. Itulah kenapa orang yang lihat candlestick itu kadang panik ya, lihat ada wick ke misalkan 50.000, nanti keturun lagi. Padahal kalau kita lihat di line chart, it's fine. Itu adalah permainan psikologis, dan kita jangan terjebak di dalam game of psychological ya, dengan hanya berpaku pada TA. Ya itu kesalahan utama. Karena it's more than just technical analysis. Kalau di crypto altcoin ya naratif, fundamental, TA jadi bubunya. Iya, orang tanya kenapa gue jarang jual Bitcoin, kenapa gue gak panik? Coba lu kalau lihat kayak begini, panik gak lu? Ini kalau ini default setting, kalau Bloomberg ya, TradFi. Karena gue lihatnya begini. Jadi di Bitcoin, borong Bitcoin, gue lihatnya lancar. Kalian lihat koreksi, memang koreksi dari Februari, Maret kan, udah mulai koreksi terus. Tapi kalau kita tarik dari September tahun lalunya, kayak gunung bro. Iya. Lu takut gak kalau lihat begini? Enggak. Beli lagi. Iya benar. Yang kalau Bro Kakak itu bilang banyak, karena mungkin lah ya level TA-nya belum nyampe dia. Orang kan banyak kayak mendewakan. Enggak, sebenarnya cuma satu cara, candlestick doang gitu loh. Karena gini, kenapa candlestick itu selalu jadi defaultnya di exchange, defaultnya di sekuritas, supaya orang trading. Kenapa Bloomberg defaultnya ini garis? Nah. Ya supaya informasinya lebih jelas dan objektif sebenarnya. Tapi kalau kita bisa lihat dua-duanya sama-sama objektifnya ya nggak masalah juga. Itu baru ngeri. Itu baru ngeri ya. Tapi kalau teman-teman ya, kenapa pemula itu selalu belajar candlestick? Itu supaya menggugah ya keinginan untuk trading. Karena kita lihat ya harga tertinggi, harga terendah. Karena informasinya jauh lebih lengkap. Visualisasinya benar. Tapi belum tentu informasi yang lengkap itu jauh lebih bagus dalam pengambilan keputusan. Betul. Lebih baik saya satu informasi yang paling oke ya daripada 5 informasi tapi nyampah semua. Ya. Kita ada di era, di fase di mana setiap detik itu muncul informasi baru ya. Data, fakta, angka tadi setiap detik. Data, fakta, angka setiap detik. Ya, contohnya ini tadi ya. Data, fakta, angka. Oh, Kamala sekarang fotonya lebih unggul nih. Nah iya. Padahal kalau kita pakai tesis halving, ya kita tetap fine-fine aja melihat potensi pergerakan Bitcoin di masa yang akan datang. Jadi harus mana nih yang lebih kalian dulukan? Apakah tesis besarnya atau hanya
Ya tapi Bumbu-bumbu kecil. di The Simpsons ya Kamala itu jadi presiden bro. Di Simpson ya? Ya. Jadi mungkin Episode berapa itu bro Kamala? ya ini mungkin bisa dirubah ke sini ya ke chartnya. Nah ini The Simpsons ya predicted Kamala ya jadi presiden dengan outfit yang sama bro. Blazer warna ungu ya. Kemudian Wah kacau. ini ya. Kacau. Nah The Simpsons predicted kalau ya Kamala Harris yang menang. Entah menangnya di sekarang atau di pemilu yang selanjutnya. Who knows? Gue pengen Donald Trump, tapi dari gue lihat yang dari Elon Musk disuratin dari Europe segala macam, election interference-nya. I think Kamala is gonna win this one. Karena Trump satu bacotnya kebanyakan. He should have nggak muter sebanyak itu, bacot sebanyak itu. Kamala nggak tahu kalau dia bacotnya bisa blunder di twist atau enggak. Tapi for now, bahkan bro, di platform-platform yang dominan kriptonya, seperti X yang menang tuh Kamala. What do you think? Hati kita maunya Trump dong, pasti mau Trump. Bener. Tapi secara objektif, do you think Demokrat akan kasih itu kalah ke Republikan? I don't think so sih. Ya ini ya, siap-siap ya Alfian ditata-tata. Terminalnya, kameranya. Tata-tata aja ya udah. Pamit. Pamit ya. Baru ya balik hari ini ya. Baru balik, ntar kita udah disuruh pamit lagi. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.